Ya, hendaknya kita bekerja kepada seseorang. Yang paling penting sebelum kita masuk kerja, ya kita mengenali dulu majikan kita seperti apa. Karena majikannya nggak kenal gimana. Apa yang diinginkan nggak paham. Ya, karena beda bahasa saja. Karena orang Arab bahasa Arab, TKW Indramayunya bahasanya Indonesia, datang ke sana tidak bisa berkomunikasi, ya serba salah akhirnya. Ya, hambatan komunikasi antara pekerja dan majikan ini menjadi masalah. Dan itulah makanya keagamaan kita kenapa jadi seperti ini, karena kita tidak bisa berkomunikasi secara lancar dengan Khalik dan makhluk, antara kita dengan Tuhan kita. Tidak ada komunikasi. Bahkan kalian meragukan bagaimana caranya Allah berbicara kepada kita. Ini kan persoalannya. Iya. Saya meninggalkan anak istri saya di rumah. Saya pergi ke hutan 6 bulan. Ada seorang kiai bertanya, Anda telah meninggalkan syariat, masa anak saya ditinggal begitu saja? Saya bilang, saya ke hutan karena disuruh oleh Allah. Dan anak istri saya sudah saya titipkan kepada Allah. Karena saya disuruh Allah ke hutan, maka anak istri saya titipkan kepada Allah. Sebelum berangkat, saya katakan kepada istri saya, sudah saya titipkan, nggak usah khawatir. Kepada siapa? Dia kira kepada Gus Dur, teman-teman kan, pada Nawas Majid, pada Menteri Agama, pada Ustaz Ali, kepada Quraish Shihab, barangkali Albus Shihab, barangkali teman-teman saya. Saya bilang tidak. Saya titipkan kepada Allah, kepada Tuhan. Nyengir dia. Senyum asam, kecewa kan. Nah, selama saya di hutan, dia mendapat rezeki yang sangat banyak sekali. Mustahil nanti kepanjangan ceritanya, ya kan gitu. Tetapi yang perlu dicatat di sini, seorang kiai yang bertanya kepada saya ketika saya katakan saya disuruh oleh Allah, bagaimana caranya Allah menyuruh Anda ke hutan? Seperti itu. Saya ngaji di sini kan, ada yang bayar nggak? Nggak ada kan? Saya bermain YouTube juga, saya tidak perlu menikmati honor dari YouTube, saya hanya berdakwah saja. Saya kan disuruh Tuhan. Tahu nggak bagaimana Tuhan cara menyuruh saya? Seperti ini. Ya itu kan persoalannya. Jadi manusia kan nggak yakin bahwa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dikiranya Tuhan itu sudah tidak berbicara lagi. Karena Al-Qurannya udah lengkap, selesai itu. Jadi Allah udah ngomong lagi. Inilah kualitas beragama kita kan seperti itu. Karena tidak bertuhan, tidak paham. Nah, ketika Allah akan memberi sesuatu juga caranya seperti itu. Allah akan menggerakkan hati kita untuk meminta kepadanya, baru dikasih. Seperti Bupati Indramayu datang sini, Buya Sakur bikin proposal dong, nanti saya bantu tuh gedungnya. Kan gitu. Mendorong saya untuk meminta bikin proposal. Tuhan juga sama, ketika akan memberi, Tuhan akan mendorong kita untuk meminta. Nah, doa meminta kita dengan perbuatan dan perkataan. Betul nggak? Ya kita mengkomunikasikan kepada teman-teman gagasan-gagasan saya bikin pondok, tapi juga dengan perbuatan apa yang saya miliki ya saya manfaatkan untuk bikin pesantren kan seperti itu. Jadi dikiranya Tuhan tidak berbicara, kalaupun bicara tidak mungkin bisa ditangkap karena bila sautin wala harfin, tanpa suara tanpa huruf, jadi kita tidak bisa berhubung gitu. Tidak tanpa huruf, tanpa suara, betul. Setiap detik, setiap saat Allah berbicara kepada kita tanpa suara dan tanpa huruf, dan kita paham. Ketika ada seorang pengemis yang kelaparan, Allah berbicara kepada saya, tolonglah hambaku itu. Baik ya. Iya kan?
Tetapi di dalam diri kita ada penyelewengan, ada gangguan, ada disturb, ada bully. Setan juga membuli, melakukan distorsi. Iya. Ternyata setan menyuruh, cepetan kasih. Itu baunya gak enak, itu bau lalat, itu bau penyakit, segera. Jadi begitu kita ngasihkan uang pada pengemis, kita bukan berbuat baik menurut perintah Allah, tapi ngusir pengemis karena baunya busuk.